bersama saya Zikra Aulia dan NIM 2205509. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Perubahan kurikulum 2006 menjadi 2013 terkait mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Antara lain yang pertama adalah secara substansial, pendidikan kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan, sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional. Yang kedua, secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap afektif atau ranah pengetahuan, yaitu kognitif. Pengembangan ranah keterampilan atau psikomotorik belum dikembangkan secara optimal dan utuh, koheren. Dengan demikian, guna mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran sebelumnya pendidikan kewarganegaraan dikemas dalam kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik atau good citizen yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan. Untuk itu, pada proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya, terdapat 3 ihwal penting yang perlu senantiasa diingat. Yang pertama adalah Pancasila tidak diperlakukan sekedar sebagai penjawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berhentikan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Nah, prosedur pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dilakukan dengan struktur, strategis, dan representatif. Pedagogis, metode pembelajaran terbagi atas 3 strategi, yaitu 1. Strategi pengorganisasian, yaitu sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. Yang kedua adalah strategi penyampaian, di mana strategi penyampaian ini sebagai langkah untuk mendapatkan respon siswa dengan mata interaksi dengan baik. Yang ketiga adalah strategi pengelolaan, di mana strategi pengelolaan ini langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas, dan demikian ikat metode pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deborah Novita Barus dengan NIM 2203710. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih, teman-teman tahu nggak Pancasila itu ada berapa? Ya, Pancasila itu hanya ada satu. Nah, sila Pancasila ada 5. Kita sebutin bareng-bareng ya, beserta dengan simbolnya. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan sebagai bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan sebagai rantai yang kokoh. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang disimbolkan sebagai pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan sebagai kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita di sini akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa sih maksud dari Pancasila sebagai dasar negara ini? Nah, maksudnya di mana Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR, dan hasil pemilu. Nah, yang ketiga, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis seperti Undang-Undang Dasar, hukum tidak tertulis seperti konvensi, dan semua hukum peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Nah, yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional. Nah, itu tadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara meliputi 4 poin. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, ada yang tahu nggak sih apa maksud dari Pancasila sebagai ideologi bangsa?
Maksudnya ialah Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, di mana Pancasila di sini sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar yang pertama, negara mampu berdiri kokoh, yang kedua, negara mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi itu berfungsi agar negara tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era global dewasa ini. Nah, itu tadi Pancasila sebagai ideologi atau cita-cita bangsa yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi. Nah, apa saja sih nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Yang pertama ada nilai kedamaian, yang kedua ada nilai keimanan, yang ketiga ada nilai ketakwaan, yang keempat ada nilai keadilan, yang kelima ada nilai kesetaraan, yang keenam ada nilai keselarasan, yang ketujuh ada nilai keberadaban, yang ke-8 ada nilai persatuan dan kesatuan, yang ke-9 ada nilai mufakat, yang ke-10 ada nilai kebijaksanaan, dan yang ke-11 ada nilai kesejahteraan. Nah, demikian pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kedudukan Pancasila ini yang pertama untuk menyelesaikan sebuah masalah, yang kedua untuk pemersatu bangsa, dan yang ketiga yaitu untuk pembangunan karakter. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar negara. Nah, seperti yang kita tahu, sejarah pembentukan undang-undang itu mulai dari adanya BPUPKI sampai dengan PPKI. Undang-Undang 1945 ini juga sempat berubah. Yang pertama yaitu berlakunya Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949, dan yang ketiga yaitu berlakunya Undang-Undang Sementara 1950, lalu kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan dari adanya perubahan undang-undang ini yaitu untuk menyempurnakan aturan-aturan yang ada sebelumnya, seperti aturan tentang kedaulatan rakyat, HAM, dan lain-lain. Hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang 1945 ini kaitannya erat, karena perlu dipahami juga bahwa Undang-Undang Dasar itu harus memiliki roh atau spirit, yaitu Pancasila itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Santihendrian dengan NIM 2204530. Di sini saya dari kelompok 1 PKN. Di sini saya akan menjelaskan terkait warga negara serta hak dan kewajiban. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih warga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, warga negara Indonesia yang merupakan orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negaranya. Dan kedua, penduduk yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara yang bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Lalu juga, bangsa Indonesia perlu memiliki karakter sebagai bangsa yang religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, adil, dan sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani di Indonesia. Lalu selanjutnya juga, hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara ini dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan. Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang bersifat hukum sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat, dan yang kedua, hubungan timbal balik dan timbang timpang. Selanjutnya, isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritori lokal atau provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri merupakan negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa. Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus dapat menjadi faktor pemicu lahir perpecahan. Dilematik paradigma ini yang dapat menjadi alasannya muncul berbagai isu kebangsaan dalam teritori lokal yang dapat melunturkan nilai kebinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara. Selanjutnya, terkait nilai moral serta norma dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Nilai sendiri bersumber kepada budi nurani yang berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Selanjutnya yang kedua, moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moralitas merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal dan hati. Membimbing tindakan dengan akal maksudnya melakukan apa yang paling baik menurut akal, sambil memberi bobot yang seimbang menyangkut kepentingan individu yang akan terkena oleh tindakan itu. Hal ini merupakan gambaran tindakan pelaku moral yang sadar. Moral mengarahkan pelaku moral untuk memiliki keprihatinan tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang terkena oleh apa yang dilakukan serta implikasinya. Yang terakhir, norma merupakan kebiasaan umum yang menjadi acuan atau ketentuan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya. Nilai, moral, norma, serta kaidah masyarakat lainnya merupakan hal yang sangat penting yang memberikan jalan, pedoman, tolak ukur, dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Putan Tular. Kata Bhinneka Tunggal Ika dapat pula dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat serta beraneka ragam kepulauan wilayah, namun keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah perbedaan yang bertentangan, namun justru keanekaragaman itu bersatu yang memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita belajar mengenai keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Nah, berarti NKRI ini adalah kesatuan yang dibagi-bagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki makna. Yang pertama, keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan terbentang dari Sabang sampai ke Merauke. Yang kedua, keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Yang ketiga, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Yang keempat, keutuhan sumber daya alam dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang, tambang, flora, dan fauna. Yang kelima, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi orang, status, keselamatan, hingga kesejahteraan. Nah, secara umum ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keberagaman. Keberagaman di sini merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai perbedaan di segala aspek. Tapi keberagaman di sini bukan hanya melulu tentang perbedaan, tetapi konsep keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Nah, ada keberagaman suku, bangsa, ras, agama, dan budaya, dan gender. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik. Itu kita harus memiliki sikap toleransi, yaitu sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan individu. Sikap ini tanpa paksaan, juga tidak ingin memaksa kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Toleransi ini dibutuhkan kepada sesama masyarakat Indonesia agar kita saling membantu dan menghargai tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya Indonesia. Topik utama yang diajarkan dalam PPKN yaitu tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan negara Republik Indonesia. Bagaimana dari PKN diintegrasikan dengan titik praktis yang dapat membantu siswa memahami konsep kewarganegaraan dengan materi dalam PKN bisa diintegrasikan dengan pembiasaan yang memang dilakukan secara interview, ya, secara terus menerus. Bagaimana guru merencanakan untuk memberikan nilai-nilai kewarganegaraan kepada siswa di kelas? Guru membuat rencana pembelajaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan itu yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak atau siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mencintai produk dalam negeri. Contohnya jangan terlalu kelas 1 ya, kelas 1 itu jangan terlalu mendetil. Jadi yang kehidupan sehari-hari aja yang biasa dilaksanakan oleh anak. Apakah ada acara atau kegiatan khusus yang direncanakan dalam rangka memperingati hari-hari nasional atau peristiwa bersejarah yang relevan dengan materi PKN? Sekolah seharusnya selalu memperingati hari-hari besar nasional agar anak bisa memahami hari besar tersebut dalam menanamkan rasa nasionalisme, misalnya Hari Kartini, ya kan? Terus upacara setiap hari itu juga, ya. Terus 17 Agustus, ya, itu setiap hari besar itu selalu dilaksanakan di sekolah. Bagaimana guru membantu siswa memahami pentingnya keragaman budaya dan toleransi dalam pembelajaran PKN? Dapat membantu siswa dalam memahami pentingnya keragaman dan toleransi dalam pembelajaran PPKN itu dengan bercerita. Anak kan senang ya bercerita, menonton film tentang keagamaan suku bangsa.